warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wafiq Ibrahim Matahu dari kelompok 510B. Jadi, ini adalah video kami terkait dengan pergaulan sehat dan wawancara untuk beberapa narasumber. Saya sebagai ketua wawancara. Oh iya, ibu saya dengan ibu siapa ya? Ibu Minawati. Oh iya. Kalau saya orang tua juga bilang kok ini orang dari itu juga mesti orang tua tuh harus ingat kalau ini kalau jadi keluar sedikit keluar harus ingat. Saya selalu ingat kalau dong pegangan anak-anak. Sangat penting ya itu. Iya, biar di sekolah guru ada tapi di rumah juga orang tua harus juga lebih jelas lagi ingat kok. Enggak. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Sarani dari kelompok 5. Saya sebagai pengacara ke-8. Oke, berarti ini yang sekolah lakukan ya. Yang sekolah lakukan tentunya tidak hanya berfokus pada pembelajaran di dalam kelas, namun juga pembelajaran terkait dengan pembentukan karakter. Ya. Pembentukan karakter itu bisa terbentuk dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik ya, terutama yang mencerminkan 8 dimensi profil lulusan sesuai dengan kurikulum kita, kurikulum Merdeka, menciptakan generasi yang berbekal dengan 8 dimensi profil lulusan ya. Jadi harapannya dengan 8 dimensi profil lulusan itu bukan hanya sekedar pembelajaran di kelas, namun terutama adalah pembentukan karakter dari siswa-siswa tersebut, terutama apalagi dengan maraknya konten sosial ya. Nah itu kan berarti berhubungan dengan teknologi kan. Nah dalam teknologi itu sudah masuk ke dalam 8 dimensi profil lulusan yang memang itu menjadi tolak ukur bagaimana sekolah bisa membentengi siswa-siswanya supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif, terutama yang berkaitan dengan media sosial. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Irfan Naufal sebagai pewawancara kedua. Ya, memang setiap pembahasan tentang kitab-kitab yang para ulama tulis yang didahulukan tentang adab dulu baru ilmu. Namun terkadang sekarang ini banyak orang lupa baik itu adab maupun ilmu. Dan selain adab saja tidak punya apalagi ilmunya. Ya, namun kita ketika menyikapi hal ini memang kita tidak bisa pungkiri bahwa ini terjadi karena tadi banyak orang yang terlanjur masuk ke dalam media sosial. Dia berpikir karena waktunya dihabiskan di situlah untuk mencari duit dan sebagainya, sehingga dia tidak mau lagi menuntut ilmu, apalagi adab ya. Sehingga tadi saya katakan bahwa sangat penting untuk kita ya dewasa dalam memegang media sosial dan sebagainya. Maka akhir-akhir ini sangat disayangkan tentang ya remaja dan remaja tersebut. Padahal ilmu itu sangat penting. Nabi mengatakan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang menginginkan dunia, maka harus punya ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa juga ketika mau menginginkan akhirat harus punya ilmu. Wa man arada ma fa'alaihi bil ilmi. Kalau mau mengingini dua-duanya. Kalau ingin dua-duanya, ingin dunia, ingin akhirat, maka harus punya ilmu. Dan kita biasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia kuncinya ilmu, kebahagiaan akhirat kuncinya iya ilmu juga. Iya, gitu. Oke. Sekian ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Namira. Saya dari kelas 10B sebagai pewawancara 1 dari kelompok 5. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najmi Fawas dari kelas 11F dan saya juga selaku ketua OSIS.
Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya pertanyaan ini tuh jawabannya tuh 50-50, depending on the person. Jadi bisa saja orang itu lebih takut ketinggalan pelajaran atau bisa saja lebih takut ketinggalan tren. Tapi kalau misalnya mungkin kayak kita ambil dari kacamata kayak sebagai siswa biasa, mungkin bisa saja satu orang tuh bisa berpendapat kalau misalnya orang-orang tuh lebih banyak yang takut ketinggalan tren. Maka kita akan ambil dari perspektif gitu. Jadi ya bisa saja ada orang-orang tuh yang sekarang karena tren itu kayak sudah menjadi kayak citra seseorang gitu, sudah menjadi kayak persona seseorang. Makanya orang-orang sekarang tuh lebih takut ketinggalan tren dibandingkan takut ketinggalan pelajaran menurut saya. Terima kasih Kak Nana. Teman-teman, kan saya Fajar Rahmat Malaysia. Di sini saya pengacara K6. Halo, nama saya Muhammad Alfupo dari kelas 10G. Jadi menurut saya ada tuh beberapa siswa yang mereka tuh patuh terhadap peraturan. Nah, mereka itu tuh udah dari keluarga dari dulu udah saling memahami lah untuk mematuhi peraturan yang ada di lingkungan keluarga. Nah itu tuh termasuk salah satu dari disiplin seorang siswa. Terus kalau siswa yang takut terhadap hukuman, mereka tuh hanya sebenarnya hanya mengikuti peraturan tersebut. Tapi di luar lingkungan sekolah, mereka biasanya menantang balik dengan lingkungan dari yang ada di sekolah. Balik dalam sekolah, mereka tuh lebih ikut, bukan sekedar dari diri mereka sendiri yang bukan tergolong disiplin. Ya, mungkin itu dari saya aja. Apakah cukup? Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rani Ismail. Biasa dipanggil Radit, saya sebagai pewawancara kelima. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Faustar Adon sebagai pewawancara 3. Halo teman-teman, saya Nafsa Jaura. Saya sebagai pewawancara keempat. Bagaimana cara menyeimbangkan antara memberi kebebasan dan tetap menjaga anak agar tidak salah arah? Caranya buat aturan yang jelas tapi fleksibel, bangun kepercayaan dan ajari anak bertanggung jawab atas pilihannya. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, bagaimana menurut kalian tentang pendapat para responden terkait pertanyaan seputar pergaulan sehat remaja? Ya, menurut saya selaku wawancara 1, kebanyakan tadi mereka katakan para responden itu mereka bilang bahwa dengan pergaulan sehat remaja itu tidak ada yang dinamakan dengan menghisap rokok, dan juga tidak ada yang dinamakan dengan PNBO, karena kan kalau misalnya pergaulan yang tidak sehat itu kan mereka melalui sosmed. Nah, sosmed itulah yang menjerumuskan kita ke sebuah hal yang negatif seperti itu. Menurut saya pendapat dari responden sangat luar biasa, karena saya adalah ketua pewawancara. Jadi dari wawancara yang dilakukan oleh beberapa teman-teman sebaya yang kita lakukan bersama, luar biasa. Para responden mengatakan dengan baik, banyak sekali ada makna-makna yang tersirat juga, beberapa pada sisi pandangan agama, pandangan sekolah, pandangan siswa sebaya, dan pandangan seorang pemimpin organisasi. Jadi respondennya mendukung dengan baik. Pertanyaan kedua, apakah responden memberikan kontribusi positif terkait materi ini? Sangat luar biasa, memberikan konsekvensi yang luar biasa untuk positif ya. Memberikan respon yang timbal balik. Jadi setiap kami bertanya, beberapa wawancara pembicara 1, 2, 3, 4, 5, sampai 7 mewawancarai responden dan memberikan dampak yang setimpal. Responden sangat memberikan edukatif positif karena mereka menyatakan hal yang memang sangat positif. Karena tema kita adalah perlindungan sehat remaja, yang dimana kita membahas tentang pergaulan sehat. Baik teman-teman, dari yang kita wawancarai beberapa orang narasumber yang telah kita pilih dan beberapa responder, ditemukan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa dari sesi-sesi masing-masing, sesi pendidikan, agama, dan sesi pelajar atau sebaya, teman sebaya. Nah, dalam hal ini kami akan menekankan kembali bahwa pergaulan sehat adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat membangun
karakter positif seorang siswa atau remaja. Dimana jika kita menambahkan negatif pada poin-poin positif, maka poin-poin positif akan ambruk. Baik, terima kasih telah menonton video ini, video wawancara dokumentasi. Terima kasih.